Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Miss akan melanjutkan ya pelajaran Math chapter 3 lesson 2. Okay, open your book page 62. Ya, di sini yang lesson 2 atau lesson 2 tentang word problems ya. Nah, yang number 1, an artist wants to make a picture using ceramic tiles mounted on a rectangular board measuring 25 cm by 30 cm. Jadi artinya seorang seniman ingin membuat gambar dengan menggunakan ubin keramik ya. Ubin keramik yang dipasang pada papan persegi panjang dengan ukuran 25 cm kali 30 cm. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama, what is the area of the board? Jadi katanya berapakah luas papan tersebut? Yang B, each tile cost. Nah, di sini 1000 ya. How much will it cost to cover the board completely with 1 cm tiles? Jadi katanya setiap ubin itu harganya 1000 ya. Nah, lalu yang ditanyakan berapa biaya untuk menutupi papan sepenuhnya dengan ubin 1 cm. Nah, yang pertama areanya sama dengan length itu panjang, lalu di sini kali beratnya. Nah, kita kalikan aja 25 dikali 30 hasilnya 750 cm. Jadi the area of the board is 750 cm persegi. Nah, untuk ininya yang bagian B, cost of tiling atau harga dari ubinnya itu, yang pertama areanya, lalu harga setiap ubinnya ya, setiap ubinnya. Nah, di sini tadi kan areanya kita udah ketemu ya, 750. Jadi 750 dikali dengan 1000. Nah, jadi total biayanya yang dikeluarkan 750.000. It will cost ya 750.000 to cover the board completely with the tiles. Nah, lalu yang number 2, a bottle can hold 450 cm kubik of water. Jadi katanya sebuah botol dapat menampung 450 cm kubik air. Nah, Mr. Gunn has to fill 19 such bottles with water at 15 per centimeter. Jadi di sini katanya Mr. Gunn itu harus mengisi 19 botol ya, 19 botol tersebut dengan air dengan harga Rp15 per sentimeternya. Yang ditanyakan, how much does he have to pay altogether? Jadi berapa yang harus Mr. Gunn bayar seluruhnya? Nah, jadi di sini total amount of water, jadi isi dari waternya itu 450 cm kubik dikali 19 ya, jadi 19 botol. Di sini kan satu botolnya bisa menampung 450 cm kubik air. Nah, kan Mr. Gunn harus mengisinya itu 19 botol. Jadi 450 cm kubik dikali 19 itu dapat hasilnya 8.550 ya. Nah, lalu cost of waternya, jadi harga dari airnya tersebut yaitu, nah di sini kalian tulis ya 8.550 dikali dengan Rp15. Nah, dapat hasilnya segini 128.250. Jadi he would have to pay, jadi si Mr. Gunn ini harus bayar 128.250. Oke. Next ya, halaman 63, Nurdin bought 32 boxes of berries. Jadi si Nurdin ini membeli 32 box berry, buah berry ya. There were
140 berries in each box. Jadi di situ ada 140 buah berinya di setiap boxnya. He packaged them into bags of 40 berries each. Jadi dia mengepaknya di setiap kantongnya itu masing-masing 40 berry ya, 40 buah beri. He sold each bag for. Nah, jadi dia menjual setiap kantungnya yaitu 10.000 ya. How much did he collect after selling all the berries? Jadi katanya berapa banyak jumlah uang yang dia kumpulkan setelah menjual buah berinya. Nah, di sini first find the total number of berries. Jadi kita akan cari keseluruhan ya, jumlah keseluruhan buah berinya. Total number of berries sama dengan number of boxes. Jadi jumlah boxnya dikali number of berries in each box. Jadi dikalikan dengan jumlah berries di setiap boxnya. Jadi di sini 32 box dikali 140 berries. Jadi dapat hasilnya 4.480 berries. There were 4.480 buah berry. Nah, untuk yang selanjutnya, find the number of bags. Jadi kita akan cari atau kita akan temukan berapa kantong sih jumlah keseluruhannya. Nah, number of bags-nya, total number of berries dibagi number of berries in each bag. Jadi semua total buah berinya lalu dibagi per kantongnya ya. Per kantongnya itu masing-masing isinya 40 buah beri. Jadi 4.480 dibagi 40 sama dengan 112. Ya, jadi dapat 112 bags. Ya, there were 112 bags of berries. Nah, lalu find how much money he collected. Jadi kita akan cari berapa jumlah uang yang dia kumpulkan. Amount collected, number of bags dikali cost of each bag. Jadi kita kalikan ya jumlah dari kantong berinya sama harga per kantongnya. Tadi kan jumlahnya kan 112 ya, dikali 10.000 itu untuk harga satu kantong berisnya. Jadi kalau dikalikan 112 dikali dengan 10.000 itu mendapatkan hasil 1.120.000. Jadi he collected ya 1.120.000. Oke, next. Nah, ini yang the last terakhir, halaman 64. Jamila buys a handphone and pays for it in installments. Each installment is 150.000. After paying 6 installments, she still has to pay another 550.000. How much would she have to pay for each installment if she pays for the handphone in 10 installments? Jadi artinya di sini Jamila itu membeli handphone dan membayarnya itu dengan cara mencicil. Nah, setiap angsurannya itu adalah 150.000. Nah, setelah membayar 6 bulan, dia masih harus membayar lagi 150.000 lagi. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa yang harus dia bayar untuk setiap cicilan jika dia membayar HP dalam 10 kali cicilan. Nah, jadi di sini kita akan pertama first find the total amount paid in installments. Jadi di sini kita akan cari total amount paid in installments-nya ya. Jadi di sini pertama number of installments, jadi 6 bulan tadi cicilannya, yaitu terus jumlah yang dia bayar setiap cicilannya itu 150.000. Jadi langsung kita kalikan 6 dikali 150.000 dapat hasil 900.000. Lalu kita akan cari ya the cost-nya, cost of the handphone. Jadi harga handphonenya berapa. Nah, di sini kita akan masukkan total amount paid-nya tadi berapa, 900.000 ya. Di sini 900.000 tulis 900.000 ditambah dengan 550.000 dapat hasil 1.450.000.
Nah, lalu what operation must you carry out to find out how much she would have to pay for each of the 10 installments? Jadi operasi apa yang harus kamu lakukan untuk mengetahui berapa banyak yang harus dia bayar untuk masing-masing dari 10 angsurannya. Nah, jadi di sini 1.450.000 dikali 10 yaitu dapat hasilnya 14.500.000. Ini kalau total dia 10 kali bayar ya. Tapi kalau misalkan 1.450.000 dibagi 10. Nah, jadi kalau misalkan 1.450.000 dibagi 10 itu dapat hasilnya ini 10. Itu dapat hasilnya 145.000 per bulannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Oke, bila ada yang masih bingung boleh langsung tanya ke Miss Dewi ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.